Allahumma sholli ala Muhammad. Dari 3 hal ini, yang pertama sombong, 2 hianat, 3 hutang, maka dakhalal jannah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dimampukan bisa masuk surga bi ghairi hisab. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jami wa ayrati wa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fada'a wa ilma wa hikmatan wa agis bihi ya Rabbi bil qabli wa zadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahman yamalu taubatin wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yafirul ghaffar dhammi wa sallatin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 282. Ya, Mas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaynatum Tada tadayantum ila ajalin musamman faqbuhu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal Rabbahu hantu wala yab'us minhu syai'a. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u 'an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yakuna rajulaini farjulun wa imra'atani mimman
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'ba ash-shuhada'u idza ma du'u wa la nas'alu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum aqsatu 'inda Allahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla ta'tabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum wa laysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarru katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya tentang mencatat dan menyaksikan atas hutang-hutang yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, idza tadayantum bidainin, jikalau kalian bertransaksi kalian bidainin dengan cara berhutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Jadi kalau kita bertransaksi, bermuamalah dengan cara berhutang piutang, ada yang menghutangi, ada yang berhutang, faktubuhu, harus dicatat. Kenapa kok harus dicatat? Karena sifatnya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Karena sifatnya manusia itu apa? Khata', salah dan lupa. Kamu kemarin punya utang ke aku piro? 1.000. Enggak ini. Koyoke 9.000. Nah, itu. Makanya diperlukan pencatatan atau penulisan buat inputan sirek. Tahu bon. Keterin dulu. Sampai ambil kerupuk di koperasi ya ditulis. Ambil 10 kerupuk, harganya 500. Berapa? 5.000 ditulis. Ntar sampai lali. Terus dibawa mati. Wah, lain mana nanti ya. Walyaktub bainakum, maka harus dicatat bainakum, di antara kalian yang bertransaksi tadi, yang bermuamalah tadi, antara si piutang dan si penghutang harus dicatat. Karena kalau nggak dicatat pasti banyak mudaratnya. Pasti banyak mudaratnya di belakang hari. Lali, terus pura-pura lali, itu utang, sampai dibawa mati, bangkrut nanti kalau mati. Waliyaktub bainakum, harus dicatat di antara kalian itu, harus ada katibun, ada yang pencatatnya. Biasanya kalau transaksi gede-gede itu yang mencatat adalah notaris bil adli, yang adil, tidak berpihak sono, tidak berpihak sini, adil di tengah-tengahnya. Kayak notaris, datang ke notaris, kalau hutangnya MM-an, kalau hutangnya MM-an, kalau sampean ember, ya. Wala ya'ba katibun,
Dan jangan bosan, jangan menolak katibun untuk mencatat. Si pencatat itu nggak boleh nolak, notari itu nggak boleh nolak, harus ayyaktub, harus tetap mencatat. Kama alamullahu, seperti Allah mengajarkan, fal yaktub, maka catatlah. Jadi Allah itu memerintahkan, Rasulullah juga mencontohkan, tatkala ada transaksi hutang piutang itu harus dicatat. Kalau Allah sudah merintahkan itu, kalau Allah sudah mengajarkan itu, ini sebuah anjuran buat kita. Gak dicatat nggak apa-apa, sampean kiranya otaknya jenius, nggak pelupa, nggak masalah. Itu pura-pura lupa gitu. Makanya harus dicatat karena Allah mengajarkan itu kepada kita semua. Karena kita ini mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, pura-pura lali, itu hutangnya. Wal yumlil, dan imlakkan, dan apa imlakkan? Imlak apa? Imlak apa? Sampaikan, suarakan, apa? Bacakan imlaknya. Wal yumlil, dan bacakan alladzi alaihil haq, kepada orang yang berhutang tadi itu. Wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Rabbahu, Tuhan kalian, wala yubkhas min husai'an, dan enggak boleh kita mengurangi di perjanjian itu, mengurangi min husai'an, darinya sai'an, walaupun sedikit, enggak boleh hutangnya 100 sampai tulis 99, enggak boleh. Kalau 100 ya 100, ditambah juga nggak boleh, tambah 100 terus sampai tulis 110, nggak boleh. Riba ya, kemarin kita belajar riba. Fa in kana alladhi 'alaihil haqq, apabila ada orang yang berhutang tadi itu secara hak, secara benar tadi itu, safihan, akalnya lotoy, akalnya enggak begitu nyambung, lemah akalnya. Au dhaifan, lemah jiwanya, atau belum baligh, bisa dhaif itu bisa belum baligh, bisa memang jiwanya lemah. Atau la yastati'u ayyumillah, atau dia tidak sanggup untuk membacakan, untuk mendiktikan itu loh, ke tukang catatnya tadi loh. Kalau memang nggak sanggup dia itu fal yumlil, maka yang mengimlakkan itu, yang membacakan itu walinya, bapaknya, bapak angkatnya, pokoknya yang jadi walinya itu harus mengimlakkan. Punya utang berapa, biar dicatatkan bil adli, dengan adil. Istashhidu syahidaini, dan saksikan mereka itu syahidaini, dengan 2 saksi, mir rijalikum, dari 2 laki-laki di antara kalian. Jadi harus mendatangkan saksi juga, bukan cuma nikah tok yang ada saksinya, tapi akad hutang piutang juga harus ada saksinya, 2 laki-laki. Fa illam yakuna, apabila tidak ada 2 laki-laki itu, rajulaini, kedua laki-laki itu enggak ada, farajulun, maka 1 saja laki-lakinya, wa imra'atani, dan 2 perempuan. Jadi saksi itu syaratnya 2 laki-laki. Apabila tidak ada 2 laki-laki itu, cukup 1 laki-laki, tapi sebagai penggantinya ditambah 2 perempuan. Mimman dardauna, dari yang kalian ridhoi, yang kalian senangi. Jadi saksi itu bukan yang sampean benci, tapi yang sampean senangi, yang sampean percayai, minas syuhada, dari persaksian mereka. Antadilla ihdahuma, jikalau ada yang lupa atau pura-pura lupa atau menyalahi perjanjiannya itu, persaksiannya itu, ihdahuma, di antara salah satunya, di antara keduanya itu pura-pura lupa atau menyalahi,
Kalau bahasa Maduranya itu wan prestasi, menyalahi, mengingkari. Fatudzakira ihdahumal ukhra, maka harus diingatkan satu dengan yang lainnya, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kamu kemarin tuh punya utang 100 sama si B, kok kamu bilangnya nggak punya utang nih? Diingatkan. Fatudzakir, harus diingatkan. Wala ya'bas syuhada'u, dan nggak boleh nolak itu para saksi itu idza madu'u, jikalau mereka itu diajak atau diundang untuk menjadi saksi. Paham ya? Jadi berat itu. Jadi juru tulis, jadi saksi itu berat. Nggak boleh ada kecurangan di situ ya. Wala tas'amu an taktubuhu, dan nggak boleh bosan-bosan an taktubuhu untuk mencatat sogiron, transaksi yang kecil. Misalkan sampean bayar 50.000, utangnya 1 juta, bayar 50.000 ya dicatat. Bayar 50.000 tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Utangnya tahun 2010, bayarnya tahun 2020. 10 tahun 50.000. Au kabiron, atau transaksi yang besar, pembelian misalkan, bahan bangunan, tapi dia dengan tidak tunai alias hutang ditulis, kecil besar, beli paku, sakon, beli semen 1 kilo, walaupun kecil ditulis, yang besar juga ditulis. Ila ajalin, sampai waktu yang ditentukan. Dzalikum aqsatu indallah, demikianlah bagi kalian, aqsatu aqsat itu lebih adil, indallah di sisi Allah, wa aqwamuh, dan lebih kokoh di syahadatih, dalam persaksiannya, wa adna, dan lebih dekat. Jadi lebih kokoh, lebih dekat kalau sampean itu mencatatnya ya. Jadi sampean nggak bisa sampean itu berbohong lagi. Ini loh, awakmu punya utang sekian, kemarin beli paku 1 ton, walaupun kecil tetap dicatat biar nggak lupa, biar nggak melupakan. Dicatat nih loh, kamu beli semen 1000 sak, harganya semennya 50.000. Kalau 1000 sak berapa? 50.000. Semennya 1000 sak berapa? 50 juta. Catet. Oke, kalau aku cuma 100 sak ya. Enggak semua. Bangkrut nanti tukang bangunannya. Kalau dibujuk itu nolnya dihapus, sama yang nulis itu loh, nolnya dihapus. Tuh, dosa, enggak boleh ya. Allah tartabu, dan itu terhindar dari tartabu, dari keraguan-raguan, dari roibah, dia akan terhindar karena udah pasti catatannya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kalau perlu jamnya, perlu tanda tangan orang di situ ya. Illa an takuna tijaratan, kecuali adanya tijaratan, transaksi atau jual beli, hadiratan, secara tunai, secara hadir. Kalau perkecualian kalau transaksinya secara tunai. Tudirunaha bainakum, yang terjadi transaksi itu di antara kalian, falaisa alaikum junahun, maka tidak usah atas kalian itu junahun, tidak berdosa, Allah taktubuha, kalau tidak mencatatnya. Jadi kalau transaksi tunai, beli cash, itu nggak perlu untuk dicatat. Tapi penting, wa asidu idza tabayyatum, ada saksi, ada tulisan kalau perlu. Idza tabayyatum, jikalau ada baik, ada
perdagangan, ada transaksi jual beli. Untuk apa? Misalkan ada ini apa tuh? Kalau beli terus ada apanya itu, jaminan untuk kalau rusak kembali itu apa namanya? Garansinya. Nah, itu luar biasa. Ini loh struknya, ini loh kwitansinya. Aku beli di sini loh. Tapi nyampe rumah kerannya kok nggak iso munyer karena disegel misalkan. Terkala segelnya dibuka nggak iso munyer, dibalik no, ada saksi, terus ada catatan di kwitansi itu juga lebih mengkokohkan, lebih adil, lebih kuat dalam pembuktiannya. Apalagi sekarang ada CCTV, ada apa? CCTV bukan Sita ya. CCTV. Oh iya, itu tanggal sekian hari A, hari Senin jam sekian dia beli keran. Oh iya betul, diganti. Wah, enak, lebih adil. Terkala sampai ngasihkan struk juga lebih kuatnya. Wa aqwam isahadat, lebih kuat dalam persaksiannya. Iki lho, delok di komputermu juga ada itu, tercatat itu otomatis. Delok juga di CCTV-mu hari Senin jam 10. Wala yudarra katibun wala sahidun, dan janganlah kalian itu memudarotin, tak boleh sampai ngancam-ngancam katibun kepada yang si penulis, si pencatat, dan notaris misalkan, wala sahidun, dan juga tak boleh sampai itu membuat mudarat kepada yang menjadi saksi. Punya utang nggak kuat bayar, terus yang diancam si juru tulisnya, perubahan itu manunya itu, aku nggak punya utang 1 juta, aku cuma punya utang 5 juta, bukan itu noleng situ, nggak boleh, apalagi ngancam-ngancam. Kalau kamu nggak merubah itu tak patah ini, nggak boleh ya. Kamu nanti besok terkala didatangkan jadi saksi, kamu itu harus bilang aku ini punya utang 5 juta bukan 1 juta ya. Diajarin seperti itu. Kalau kamu nggak mau ngomong seperti itu, tak patahin, tak bunuh nanti kamu. Nggak boleh. Wa in taf'alu, apabila jikalau tetap kalian melakukan seperti itu, mengancam, membuat mudarat kepada si pencatat dan si saksi, fa innahu, maka sesungguhnya kalian itu fusukum bikum, termasuk orang yang fasik kalian itu. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan mengajarkan kepada kalian siapa Allah tentang pencatatan dan persaksian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu bikulli, dengan setiap syai'in sesuatu, alimun, mengetahui, maha mengetahui, nggak boleh dibujuki. Allah itu nggak bisa dibujuki. Makanya dicatat, karena kelemahan manusia adalah dia sering lupa, juga dia sebagai tempat yang selalu berbuat salah, lupa itu udah kodrat dari manusia. Makanya sampean itu ada yang kuliah, ada yang sekolah, butuh untuk mencatat. Gimana hadisnya kemarin? Lali, nggak boleh bilang lali, lupa itu, karena sudah dicatat, dibaca berulang-ulang. Minta pertolongan kepada Allah untuk menghafal dengan mudah. Makanya sampai itu tatkala bertransaksi apapun, utang atau cash, dianjurkan untuk ada pencatatan dan saksi. Walaupun cash, nanti ada garansinya. Beli lampu, garansi 1 tahun, 1 bulan wis pedot lampu ini, sampai balik kwitansi, ada apanya itu, kwitansi struknya dulu, terus sampean ke sana, sampean sampaikan aku kemarin beli tanggal sekian, bulan sekian, ada garansinya katanya 1 tahun, wis 1 bulan dipakai wis mate ini lampu nih, tak balik garansi,
diganti. Itu lebih mudah dalam persaksian. Nggak ada keraguan-raguan. Allah tartabu, nggak ada, nggak ragu lagi karena sudah jelas saksinya ada, struknya ada, barangnya yang sudah cacat itu ada, tinggal dikembalikan dan digantinya. Terus apalagi transaksinya itu hutang piutang, satunya ngasih sebagai piutang, satunya sebagai si penghutang. Ini ke dalam transaksi jual beli atau transaksi apapun lah. Yang penting harus ada pencatatan. Kemarin gimana tentang pahala bagi orang yang menghutangi? Gimana kemarin? Berapa kali lipat kebaikannya? 18 kali lipat. Kalau bersedekah 10 kali lipat. Gimana dalilnya? Hadisnya gimana? Wal qardu bisa maniyata asar. Jadi ini terjadi tatkala Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, terus Kanjeng Nabi lihat ala babil jannati, melihat pintu surga maktuban tertulis. Di pintu surga juga tertulis, apalagi hutang di pintu surga tertulis. Apanya yang tertulis? Tentang apa? As-shadaqatu bi'as di amsalihha. Kalau sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Wal qardu bitamaniyata asar. Kalau mengutangi, meminjami akan dibalas 18 kali lipat. Kaget enggak Kanjeng Nabi itu? Kaget enggak? Kaget Kanjeng Nabi, kok iso? Fakultu, maka Kanjeng Nabi dawuh, ya Jibril, gimana? Ma balul qardi afdalu minas sedaqati. Iya Jibril, kok iso Jibril bahwa menghutang itu kok lebih baik dari bersedekah? Qala Daud Jibril alaihissalam, di mana daunnya? Di an-nasaila yas'ulu fi wa indahu. Di mana kata Jibril? Di an-nasaila yas'ulu wa indahu. Bisa saja orang meminta-minta yang dikasih sedekah itu mempunyai harta di sisinya. Terus wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajati. Kalau orang yang berhutang, dia nggak akan berhutang kalau dia tidak butuh. Ingat itu. Ingat. Tak kala mampu, kita harus segera untuk membayar hutang kita itu. Sampean kalau punya hutang, kalau sampean punya uang, sampean harus cepat-cepat ndango untuk bergegas membayar. Kalau sampean mampu terus tidak membayar, sampean itu termasuk orang yang zalim. Madlul ghaniyyi zulmun. Madlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menahan dari membayar hutangnya padahal dia mampu, termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang apa? Yang zalim. Terus kalau dia niat berhutang, terus niatnya nggak mau membayar, mana dosa enggak? Dosa. Ayyuma rajulin, ayo tulis. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sarikon. Itu ya. Jadi apabila orang
berhutang terus dia niat untuk tidak membayar, maka besok dia akan kembali kepada Allah dicap sebagai seorang pencuri. Ya, paham ya? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mujmi'un Allah yuwaffiyahu ayyahu laqiyallaha sarikon, sebagai pencuri. Kalau dia niatnya tidak membayar dari awal, dia ngutang terus dia enggan untuk membayar, niat sudah utang ambil solikin suge, amin, utang tapi enggak tak sahur, itu besok dicap oleh Allah sebagai seorang pencuri. Jadi kita nggak boleh niat berhutang terus pura-pura lali, pura-pura lupa. Man faraqor ruhul jasad wa huwa bari'un min talati dakhalal jannah. Yang pertama minal kibri, yang kedua wal hululi, dan yang ketiga wadaini. Jadi orang tatkala berpisah antara ruh dan jasadnya, dan orang itu terlepas dari 3 hal, maka orang itu dijamin masuk surga. Apa 3 hal itu? 1. Minal kibri, sombong, wal hululi, pengkhianat, jiwa-jiwa khianat. Yang ketiga wadaini, hutang, harus terbebas dari 3 hal ini. Yang pertama sombong, 2 khianat, 3 hutang, maka dakhalal jannah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dimampukan bisa masuk surga bi ghairi hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nur